Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Isa Akbar Prowijoyo. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur ya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tidur. Apapun tentang tidur kita akan bahas di episode kali ini. Ya, tidur adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Karena itu adalah bagian dari kita beristirahat, regenerasi sel. Di situ ada beberapa enzim dan neurotransmitter yang berpengaruh, dan tidak pernah lupa bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik bagaimana kita melaksanakan tidur, dari waktu tidurnya, posisinya, dan rutinitas sebelum tidur dan bangun tidurnya. Kita akan bahas secara detail dan santai pada episode kali ini. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas tentang waktu tidur. Waktu tidur di situ akan dibagi menjadi dua ya, tidur malam dan tidur siang. Nah, secara sunnah Rasul di situ memang dikatakan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ya, itu adalah bahasa yang paling mudah selama ini kita bahas. Tetapi bagaimana implementasinya kita? Bagaimana tidur awal dan bangun lebih awal? Jam paling gampang yaitu adalah tidur jam 9, bangun jam 3 atau jam 4 pagi. Itu adalah pola tidur yang paling gampang, tetapi kita akan membahas itu akan lebih detail. Karena kenapa? Kita juga harus membahas dengan aspek kesehatan dan psikosomatik. Pada jam 21.00 atau yang biasa kita sebut dengan jam 9 malam ya, di situ adalah fase istirahat tahap awal. Ada beberapa hormon yang akan muncul, salah satunya adalah melatonin. Di situ akan meningkat dan itu akan meningkatkan sistem imun kita. Daya tahan tubuh kita akan lebih bagus jika kita bisa tidur lebih awal. Jam 9 sampai jam 11. Itu adalah fase istirahat awal dari tubuh kita. Dan setelah itu ada jam 11 sampai jam 1. Di situ adalah fase di mana tubuh akan istirahat fase kedua dan terjadi detoksifikasi di organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah hati, ginjal, dan di situ adalah momen di mana terjadinya anti-aging atau kita menjadi sel kita bisa menjadi lebih mudah ya. Nah, biasanya orang-orang akan senang dengan begadang. Nah, ini melewatkan fase ini, fase detoksifikasi hati dan ginjal, yang mengakibatkan umur sel kita akan lebih tua dan kita otomatis melewati fase istirahat yang pertama, mengakibatkan sistem imun kita akan turun. Dan selanjutnya tadi jam 1 sampai jam 3 pagi ya. Di situ adalah fase tidur yang paling lelap yang terjadi pada manusia. Dan di saat fase tidur paling lelap itu terjadi regenerasi otak dan saraf. Sehingga itu akan mengakibatkan otak lebih sehat, saraf lebih sehat, dan kita bangun tidur akan jauh lebih segar, dan kita akan memiliki tingkat kecerdasan yang meningkat jika kita bisa masuk ke fase deep sleep itu dengan maksimal. Dan fase yang terakhir adalah jam 3 sampai jam 5 pagi. Di situ adalah fase regenerasi untuk paru-paru, untuk oksigenasi, sehingga di saat kita nanti bangun itu dalam kondisi otak yang sudah teroksigenasi lebih baik, jadi kita bangun juga segar, nggak pusing ya. Nah, dengan aturan yang ada seperti ini,
begitu relevannya cara tidur Rasul yang dimulai dari jam 9 malam atau setelah sholat isya ya, hingga nanti bangun sekitar jam 4 pagi atau jam 3 sebelum sholat subuh, dan kita di momen itu akan melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu adalah cara Rasul, jam Rasul untuk tidur. Kita harus meniru itu, karena itu akan membuat kita jauh lebih sehat, jauh lebih kreatif, otak kita lebih sehat, dan otomatis daya tahan tubuh kita akan jauh lebih baik juga. Nah, di tengah-tengah kita tidur itu ada fase di mana gelombang otak berubah yang mengakibatkan kortisol itu turun dan endorfin itu meningkat, sehingga di saat kita tidur stres itu akan menurun, dan nanti dengan adanya oksigenasi yang lebih baik kita bangun tidur akan dalam kondisi yang ceria, sehat, bahagia, sesuai dengan tagline kita, yaitu adalah sehat, bahagia, dan otomatis insya Allah panjang umur. Dan banyak dari teman-teman kita ya, orang-orang di sekitar kita bahkan, itu udah jamnya dilanggar, dan terkadang mau tidur itu harus makan dulu, karena kalau belum makan nggak bisa tidur katanya. Kalau lapar mungkin lebih susah tidurnya ya. Dan di situ sebenarnya aspek kesehatannya jauh lebih buruk ya, karena kita sudah jelaskan di awal tadi bagaimana fase-fase tidur malam itu dilewatin semua, makan, dan di saat setelah makan merasa kenyang, tidur. Nah, di saat tidur itu lambung belum kosong, dan sebenarnya itu adalah kita bahasa paling gampangnya adalah tidur dalam kondisi tertipu ya. Karena apa? Tidak mungkin kita merasa kenyang terus tidur, yang ada kekenyangan baru tidur. Karena apa? Karena darah yang awalnya berada di otak bergeser ke pencernaan semua untuk dia bekerja mengambil nutrisi, mengolah nutrisi di usus, ngambilin itu, akhirnya darah digeser ke pencernaan. Nah, begitu darah itu digeser ke pencernaan, itu adalah refleks tubuh kita. Akhirnya otak itu jadi kurang oksigen. Nah, di saat otak kurang oksigen itu jadinya ngantuk itu. Jadi di situ kita tidur dalam kondisi tertipu sebenarnya. Jadi kita memanipulasi diri untuk supaya tidur, dan itu sangat tidak sehat. Ya, itu sangat tidak sehat. Jadi sebisa mungkin itu dihindari. Karena tidur itu tidak dari kenyang, tetapi tidur itu berdasarkan hormon melatonin yang terproduksi di saat kita memejamkan mata dan di saat kita menggelapkan kamar kita. Jadi sebaiknya kalau tidur juga dalam kondisi lampu mati, karena mata itu sangat sensitif, ada sinar sedikit kita akan terbangun. Jadi matikan lampu. Dalam kondisi itu melatonin akan meningkat dan kita akan ngantuk dan tidur. Oke, sampai di sini bahasan tentang tidur, baik secara kesehatan dan secara sunnahnya. Ya, dengan kita melaksanakan tidur beserta sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan sisi kesehatan dan berkah dari tidur. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap bersama dengan saya, Dr. Akbar Prowijoyo. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.